Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Adi Nugroho, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. NIM saya 1930305051, MK Psikometrika. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS yang berjudul Perbedaan Statistika dan Psikometrika. Penjelasan singkatnya adalah statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data melalui pengumpulan, pengajian, analisis, sampai bentuk suatu kesimpulan. Kesimpulan psikometrikanya, penjelasan singkatnya, ilmu yang mempelajari pengukuran psikologi individu. Perbedaan statistika dan psikometri dalam penelitian. Dalam statistika ini digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, termasuk di dalamnya pengambilan kesimpulan terhadap hasil penelitian atau uji hipotesis. Selanjutnya, pengembalian kesimpulan tidak terlepas dari kualitas instrumen yang digunakan. Selanjutnya, berguna ketika sudah ada instrumen yang valid. Untuk psikometrikanya digunakan dalam proses pengembangan instrumen penelitian berkaitan dengan isu validitas dan reliabilitas alat ukur. Aplikasinya tidak bisa dilepas dari konsep statistika. Berguna sebelum penelitian utama dilakukan untuk memastikan instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable. Adakah penelitian yang bisa menggabungkan kedua konsep ini dalam bentuk teknik tertentu? Misalkan ketika kita menggunakan resep, struktural, education, modeling, dan proses psikometrika dan statistika itu berlangsung secara bersama dalam satu analisis. Jadi istilahnya SEM itu menggabungkan analisis faktor yang banyak digunakan dalam konstruksi alat ukur, NATO, dan psikometrika, dan juga yang banyak digunakan dalam statistika. Ketika kita menggunakan SMINE, kita menggabungkan proses pengembangan anatomi, alat ukur, dan juga proses pengujian hipotesis. Biasanya penggabungan statistika dan psikometri. Bisakah kita menggabungkan statistika dan psikometri? Bisa. Penelitian yang menggunakan pendekatan pemodelan struktural atau SEM. Penelitian dengan tryout terpakai. Statistik dan psikometri dan penelitian. Perlu statistika untuk uji validitas dan reliable instrumen. Perlu statistik, perlu instrumen, perlu statistik. Masalah berteori, menentukan simpel, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baiklah, selanjutnya saya akan pengukuran merupakan cara atau produksi kuantifikasi terhadap suatu atribut atau variabel pada suatu kontinum. Psikometri, ilmu yang mempelajari bagaimana cara pengukuran suatu individu. Mengapa pengukuran psikologi penting? Karena sangat berpengaruh kepada psikologi seseorang. Bagaimana perbedaan kecerdasan nonverbal tes? Baiklah, di sini observasi perilaku. Baik, saya lanjuti.
observasi perilaku, wawancara, analisis, dan lain-lain. Untuk tes kognitif, non kognitif, untuk tesnya potensi, prestasi, bakat khusus, dan lain-lain. Ciri-ciri pengukuran psikologi bersifat sistematis. Sasaran pengukuran adalah atribut yang merekat pada individu. Tidak bisa menentukan alat ukurnya jika atributnya sudah bisa diketahui. Hasil terwujudnya secara kuantitatif. Atribut psikologi bersifat laten. Pengukuran dilakukan secara tidak langsung. Item-item dalam alat ukur psikologi ditulis berdasarkan indikator perilaku dengan jumlah terbatas. Respon yang diberikan subjek terhadap stimulus atau item dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Atribut psikologi, stabilitasnya tidak tinggi. Interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif. Selalu ada error dalam setiap pengukuran. Hasil pengukuran tidak pernah dalam skala rasio. Selanjutnya di dalam psikometri itu ada nominal, ordinar, interval, dan rasio. Untuk nominalnya adalah karakteristiknya jarak angkanya tidak harus 0. Contohnya pria 1, wanita 0. Ordinalnya karakternya jarak angka tidak menentukan kuantitatif. Contohnya peringkat 1 dan seterusnya. Intervalnya jarak tentang selalu tetap atau sama. Kalau rasionya dapat dikuasai operasi hidung dapat dikenal operasinya jarak orang yang tidak ada dalam ruangan. Selanjutnya tentang SEM ya. Standar deviasi adalah indeks yang menggambarkan selanjutnya tentang SEM. Standar deviasi adalah suatu indeks yang menggambarkan sebuah data terhadap rata-rata. Standar error adalah indeks yang menggambarkan sebaran data-data simpel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan simpel rata-rata populasi. Tipe Mean-Summer error yang mempengaruhi akurasi, observasi bias, distorsi hasil penilaian yang dilaporkan, observasi, jenis pertanyaan, subjek bias, distorsi hasil pengukuran dari subjek, social acceptable response, instrument bias, faulty function of mechanical instrument, lock-on celebration. Error pengukuran random error atau noise disebutkan oleh faktor-faktor acak yang mempengaruhi hasil pengukuran pada sampel, tidak memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pengukuran. Error ini mempengaruhi variabilitas hasil pengukuran. Contoh, ada anak yang cemas menghadapi tes tapi ada juga yang tentram. Systematic error adalah error yang mempengaruhi hasil pengukuran secara konsisten. Misalnya, suara gaduh lingkungan pada saat
tes diberikan menurunkan hasil tes yang diberikan siswa pada satu kelas. Error ini dinamakan dengan bias. Itu rumus untuk SEM. Balik lagi ke statistik dan psikometri. Statistik, ilmu yang mempelajari semua hal tentang data melalui pengumpulan, pengajian, analisis, sampai bentuk suatu kesimpulan. Psikometrika, ilmu yang mempelajari pengukuran psikologi individu. Perbedaan statistik dan psikometrika dalam penelitian. Jika statistik digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, termasuk dalamnya pengembalian kesimpulan terhadap hasil penelitian atau uji hipotesis. Pengembalian kesimpulan tidak terlepas dari kualitas instrumen yang digunakan. Berguna ketika sudah ada instrumen yang valid. Kalau di psikometrikanya digunakan dalam proses pengembangan instrumen penelitian berkaitan dengan isu validitas dan reliabilitas alat ukur. Aplikasinya tidak bisa dilepas dari konsep-konsep statistika. Berguna sebelum penelitian utama dilakukan, memastikan instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable. Oke, lanjut. Adakah penelitian yang bisa menggabungkan kedua konsep ini? Ada dalam teknik tertentu, misalnya ketika kita menggunakan resep structural education modeling. Nah, proses psikometrika dan statistika ini berlangsung secara bersamaan dalam satu analisis. Jadi istilahnya SEM itu menggabungkan analisis faktor yang banyak digunakan dalam konstruksi alat ukur, NATO, dan psikometrika, dan juga regresi yang juga banyak digunakan dalam statistika. Ketika kita menggunakan SMINE, kita menggabungkan proses pengembangan anatomi, alat ukur, dan juga proses pengujian hipotesis. Bisakah kita menggabungkan statistika dan psikometri? Jawabannya bisa. Penelitian yang menggunakan pendekatan pemodelan struktural atau Structural Education Modeling atau SEM. Penelitian dengan tryout terpakai. Bisa kita lihat statistik dan psikometrika dan penelitian. Perlu statistika untuk uji variabilitas dan reliabilitas instrumen. Perilaku statistika, perlu instrumen, perlu statistika. Kalau di bawahnya masalah, berteori, menentukan simpel, mengumpulkan data, menyajikan data, menggunakan analisis, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baiklah, selanjutnya adalah pengukuran merupakan cara, prosedur, kuantifikasi terhadap suatu atribut dan variabel pada suatu kontinum psikometrika. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara pengukuran individu. Mengapa pengukuran psikologi itu penting? Karena psikologi itu penting. Dengan mengukur psikologi seseorang, kita dapat tahu kebahagiaan dia dan lain-lain.
Ciri-ciri pengukuran psikologi bersifat sistematis. Sasaran pengukuran adalah atribut yang mereka merekat pada individu. Kita bisa menemukan alat ukurnya jika atributnya sudah bisa diketahui. Hasil diwujudkan secara kuantitatif. Atribut psikologi bersifat laten. Pengukuran dilakukan secara tidak langsung. Item-item dalam alat ukur psikologi dituliskan berdasarkan indikator perilaku dengan jumlah terbatas. Respon yang diberikan subjek terhadap stimulus atau item yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Atribut psikologi stabilitas tidak tinggi. Intervensi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif. Selalu ada error dalam setiap pengukuran. Yang terakhir, rasio. Pengukuran tidak pernah dalam skala rasio. Selanjutnya, SEL, standar deviasi error. Standar deviasi Standar deviasi adalah suatu indeks yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata. Standar error adalah indeks yang menggambarkan secara rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel. Dalam arti kata rata-rata populasi. Tipe measurement error yang mempengaruhi akurasi. Observasi bias, distorsi hasil penilaian yang dilaporkan. Observasi, jenis pertanyaannya. Subjek bias, distorsi hasil pengukuran dari subjek sosial acceptable response. Instrumen bias, faulty function of mechanical instrument. Lack of celebration. Selanjutnya, error pengukuran. Random error atau noise disebutkan oleh faktor-faktor acak yang mempengaruhi hasil pengukuran pada sampel. Tidak memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pengukuran. Error ini mempengaruhi variabilitas hasil pengukuran. Contohnya, ada anak yang cemas menghadapi tes, tapi ada juga yang tentram. Sistematis error adalah error yang mempengaruhi hasil pengukuran secara konsisten. Misalnya suara gaduh lingkungan pada saat tes diberikan menurunkan hasil tes yang diberikan kepada siswa pada suatu kelas. Error ini dinamakan dengan bias. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.